Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia Hasanah, NIM 17141136, kelas Ekonomi Syariah 6D. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Perbankan. Yang pertama, Undang-Undang mengenai perbankan terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pengertian bank. Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua, peran BI terhadap pemerintah. Peran BI terhadap pemerintah ada 7. Yang pertama, BI berperan untuk memegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, BI menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, dan menyelesaikan kewajiban dan tagihan atas nama pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib mengikut sertakan BI dalam bidang kabinet yang membahas tentang ekonomi, perbankan, dan keuangan, karena itu adalah tugas atau kewenangan BI. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas BI dan wewenang BI. Yang kelima, dalam hal pemerintah mengeluarkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI. Yang keenam, BI dapat membantu menerbitkan surat-surat utang yang diterbitkan pemerintah. Yang terakhir, yang ketujuh, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Ketiga, kegiatan bank ada 3. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, jasa-jasa bank lainnya. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Ada 3 bentuk. Yang pertama, simpanan giro atau demand deposit adalah simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek atau bilet giro. Yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit adalah simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dan nasabah dengan menggunakan slip penarikan, kartu ATM, buku tabungan, dan lain-lain. Yang ketiga, simpanan deposit atau time deposit adalah simpanan pada bank di mana penarikannya sesuai jangka waktu dengan menggunakan billet deposit atau sertifikat deposito. Yang kedua, penyaluran dana kepada masyarakat. Ada 5 bentuk. Yang pertama, kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada investor untuk investasi jangka panjang. Yang kedua, kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha yang biasanya jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit yang diberikan kepada para pedagang, eceran atau agen. Yang keempat, kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi atau untuk keperluan pribadi. Yang kelima, kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, jasa-jasa bank lainnya. Ada 3 bentuk. Yang pertama, menerima setoran-setoran lainnya seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik,
dan uang kuliah. Yang kedua, melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji pensiun atau honor, pembayaran dividen, pembayaran bisnis atau hadiah. Yang ketiga, di dalam pasar modal, perbankan dapat memberikan atau menjadi penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, dan perdagangan efek atau dealer. Yang keempat, apa efek perekonomian Indonesia, khususnya perbankan, karena COVID-19, dan apa kebijakan yang diambil pemerintah, serta apa yang seharusnya pemerintah ambil untuk menanggulangi kendala-kendala yang diakibatkan COVID-19. Menurut saya, karena COVID-19 cara menanggulanginya adalah dengan cara lockdown, tetapi kita tidak bisa menghindari itu, karena itu adalah cara untuk menanggulangi menurut dunia kesehatan. Tapi, adapun di perekonomian, lockdown adalah cara yang tepat untuk menanggulangi coronanya. Seharusnya, pemerintah juga harus tetap mendorong perekonomian agar tetap maju. Contohnya, tidak apa lockdown dianjurkan, tetapi pemerintah juga menganjurkan kepada perbankan atau kepala bisnis untuk tetap melakukan transaksi melalui online. Jangan sampai semua di lockdown, tetapi ini tidak difikirkan oleh pemerintah untuk menganjurkan kepada masyarakat karena di lockdown jangan berhenti melakukan transaksi apa-apa hingga dapat membuat perbankan tidak mendapat profit yang bagus. Seharusnya pemerintah juga mengarahkan masyarakat agar tetap berjalannya transaksi online, di mana masyarakat tidak harus untuk mendatangi bank tersebut untuk melakukan transaksi, karena dengan transaksi online semuanya akan aman untuk meminimalisirkan korban COVID-19 juga, dan untuk mempermudah semua masyarakat agar tidak keluar rumah. Jadi, biarpun lockdown berjalan atau dilakukan, tapi perekonomian masyarakat tetap stabil, jangan sampai menurun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.